Kami menanti-nantikan Engkau di setiap waktu, di setiap saat kehidupan kami. Karena hanya karena Engkaulah kami bisa hidup sampai saat ini. Dan kami saat ini juga menanti sabdamu, kami menanti suaramu untuk berbicara kepada kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus berlaku di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, semua kami yang hadir, termasuk hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Sehingga kami juga mendengar secara jelas apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami semua. Supaya kami oleh kebenaran firman-Mu, oleh firman-Mu kami berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap saat ini. Tolong kami ya Tuhan, berkaryalah Allah Roh Kudus untuk menerangi hati kami. Supaya pada waktu kami membaca, pada waktu kami mendengar, pada waktu kami merenungkan, kami sungguh-sungguh mendapatkan, mengetahui, memahami, dan kemudian dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah wait in faith, menanti dalam iman. Dan kita akan melanjutkan eksposisi kita dari kitab Habakuk. Mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 2. Kita hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan kemudian kita loncat kepada ayat yang ke-20. Habakuk pasal 2, kita membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan kemudian kita lompat ke ayat yang ke-20. Saya membaca ayat ganjil, teman-teman semua membaca ayat yang genap. Dan pada ayat yang ke-20 kita membaca bersama-sama. Habakuk pasal 2. Judul yang diberikan di pasal ini adalah orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, highlight ayat yang keempat ini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat 5, orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Kita lompat ayat yang ke-20 baca bersama-sama dengan kuat. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Sekali lagi, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hidup di sebuah era yang namanya instant grace. Anugerah yang instan. Sehingga kita itu di dalam kondisi seperti ini menganggap bahwa menunggu itu adalah sesuatu yang paling kita tidak suka. Paling kita tidak
menyukainya. Paling kita benci menunggu, betul tidak? Menunggu itu adalah sesuatu yang rasanya terlalu berat. Kalau kita ada di supermarket, kemudian kita menunggu 2-3 baris di belakang, itu rasanya waduh lama banget saudara. Bukan hanya mie instan saudara, tapi kita juga ingin agar doa kita itu segera dijawab. Ketika kita melihat ketidakadilan, maka kita segera menginginkan bahwa keadilan itu segera ditegakkan. Ketika kita mungkin berdoa meminta sesuatu, kita mengharapkan doa kita instan langsung dijawab oleh Tuhan. Kita memang hidup di era yang namanya instant grace. Anugerah yang instan yang kita dapatkan. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan kita, kalau kita melihat korupsi merajalela, kalau kita melihat ada orang-orang yang culas, yang tidak jujur, tapi justru mereka makin kaya. Dan kemudian kita melihat hidup kita yang sudah jujur malah dipersulit. Wow, hati kita itu aduh resah, hati kita itu gelisah, hati kita itu marah. Dan sama seperti Habakuk saudara, sama seperti Habakuk ketika dia berkata di dalam Pasal 1 ayat 13. Dia bilang, Tuhan, mengapa engkau berdiam diri melihat ketidakadilan? Saudara, jeritan hati dari Habakuk ini adalah sebenarnya menggambarkan jeritan hati saya dan saudara. Ini menggambarkan jeritan hati manusia. Melihat ketidakadilan, melihat segala sesuatu berjalan dengan tidak beres. Maka kemudian kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, why? Wismo. Nah itu bahasa Jawa. Wismo. Ngerti enggak? Wismo orang ngerti? Ya, baru di Cina. Ya. Mengapa Tuhan? Ya. Mengapa Tuhan? Mengapa engkau berdiam diri? Engkau hanya melihat begitu dari atas, dari langit, dari surga. Dan melihat ketidakadilan seolah-olah memerintah. Ketidakadilan justru merajalela. Saudara, ini jeritan dari kita sebenarnya. Yang tergambar dari teriakan dari Habakuk. Dia berkata, Tuhan mengapa engkau berdiam diri? Tapi saudara, kita bersyukur bahwa pasal atau kitab ini tidak berhenti di ayat yang di pasal yang pertama. Tapi berlanjut pada pasal yang kedua yang kita akan lihat. Saudara, dari pasal ini maka kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan sebuah jawaban yang tegas. Jawaban yang luar biasa, tapi jawaban ini bukan hanya sebagai jawaban yang diterima oleh Habakuk pada waktu itu. Tetapi jawaban dari Tuhan ini adalah jawaban yang melintas zaman. Melintasi era, melintasi dekade, melintasi abad, melintasi zaman. Kenapa? Karena jawaban dari Tuhan ini sebagai undangan, sebuah invitation bagi kita untuk bagaimana kita bersikap ketika kita melihat ketidakadilan terjadi dan kemudian kita merasa bahwa kita sudah jujur tapi kita tetap merasa bahwa kita tidak mendapat apa-apa. Dan Tuhan mengundang, Tuhan mengajak kita dan Dia ingin mengajarkan kita sebuah kecakapan. Kecakapan apa? Saya bilang ini adalah sebuah kecakapan rohani. Wait in faith. Menanti di dalam iman. Nah, muncul pertanyaan dari teman-teman semua. Bertanya, Pak, kok gimana caranya kita menanti dengan iman di tengah-tengah dunia yang tidak adil ini? Nah, ayat-ayat yang kita baca itu akan mengungkapkan kepada kita bagaimana kita menanti di dalam iman di situasi, di tengah-tengah dunia yang tidak adil di dalam kacamata kita. Nah saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Aku berdiri tegak di menara.
Aku mau meninjau, aku mau menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, ketika Habakuk itu bingung, ketika Habakuk itu gelisah, ketika Habakuk itu resah dan melihat Tuhan memakai bangsa Babel, bangsa yang jauh lebih kejam, bangsa yang jauh lebih rusak daripada orang Israel, orang Yehuda. Dan kemudian memakai tangan orang Babel yang kejam itu untuk menghukum Yehuda. Saudara, dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Tetapi di dalam keresahannya, di dalam kebingungannya, Habakuk itu berlari di tempat yang tepat. Habakuk itu berlari mencari tempat yang tepat untuk dia mengungkapkan keresahan hatinya. Untuk dia mengungkapkan kebingungannya. Untuk mengungkapkan komplain-komplainnya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, kita belajar dari Habakuk. Kalau kita resah, saudara. Kalau kita bingung, saudara. Kalau kita marah sama situasi. Kalau kita marah sama orang lain. Jangan lari kepada orang. Tapi cari kepada siapa? Kepada Tuhan. Habakuk itu dia mencari di tempat yang tepat. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan dia berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara. Taban saya, menara itu bukan hanya sekedar menara. Tetapi menara yang diungkapkan oleh Habakuk ini adalah menara penjagaan. Sebuah menara yang tinggi, tempat yang tinggi. Habakuk sengaja menarik diri dari kebisingan. Habakuk secara sengaja menarik diri dari kebingungan. Habakuk sengaja menarik diri dari mungkin situasi yang chaos yang dihadapi, yang dilihat. Dia mencari dan dia menantikan jawaban dari Tuhan. Dia menarik diri dari kebisingan kota yang ada pada waktu itu. Dia menarik diri dari kepanikan massal pada waktu itu. Dan kemudian mencari wajah Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Saudara mungkin berkata dan bertanya. Kok Pak, kebisingan apa yang saya hadapi hari ini? Saya mengatakan di era digital kebisingan kita itu berkaitan dengan media sosial. Kebisingan kita berkaitan dengan gadget. Kebisingan kita berkaitan dengan berita buruk yang tiada habisnya. Saudara, kalau kita membuka media sosial, maka berita-berita yang muncul di sana itu membuat gelisah, membuat resah kita. Kita mungkin melihat di media sosial, di Instagram, di Facebook. Oh, Anda sudah tidak Facebook lagi ya. Anda itu apa? Thread gitu ya. Saya diajak, diundang sama Brother Samuel. Kok masuk thread kok? Apa itu thread? Yang aku tahu bread talk. Ya, bread. Nah, itu aku tahu thread apa itu. Wah, itu seru kok. Itu kalau bahas di sana, wah itu tajam-tajam. Itu kalau ngomong itu, wah seru kok. Begitu kok ikut masuk ke dalam, wah nggak bisa keluar. Wah saya bilang, wah nggak boleh kalau begitu, saya nggak mau gitu. Ya itu beritanya itu macam-macam kok. Saudara, kita itu dibuat bising oleh media sosial. Kita dibuat bising oleh gadget kita. Kita dibuat bising oleh berita buruk. Begitu kita buka media sosial, begitu kita buka detik.com, buka kompas.com, CNN, saudara. Itu berita yang muncul itu adalah berita-berita yang buruk yang membuat kita resah. Harga emas anjlok turun. Emas antam turun. Wah, anjlok. Bukan hanya turun, itu anjlok. Dolar Amerika terhadap rupiah terhadap dolar sekarang berapa? 17.700. Masya ampun gitu ya. Wah, itu rasanya itu kita baca itu membuat kita resah itu. Yang punya tabungan di bank itu langsung rasanya tabungan kita langsung rasa kecil banget gitu.
Ya, kita mungkin investasi emas, kita pikir wah emas itu paling aman. Ya memang 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu aman bener. Tapi begitu sekarang, waduh langsung jantungnya copot, ini turun lagi, turun lagi. Tadi saya waktu rapat itu ada yang bilang, ini akan turun lagi loh, ini 40% dari sekarang. Siapa yang ngomong? Ini Peter, nggak tahu ini informasi bener apa enggak. Ya, wah orang berpikir investasi emas itu sangat sangat cuan gitu ya. Tapi ternyata nggak memberikan jaminan. Dan kemudian kita seringkali tenggelam dalam kepanikan dunia. Kita mungkin tidak panik, kita mungkin tidak resah sama seperti yang dialami oleh Habakuk melihat situasi itu. Kita mungkin resah ketika kita melihat bahwa banyak hal yang tidak adil terjadi di sana sini. Tetapi ini sebuah undangan buat kita memiliki kecakapan rohani. Pada waktu kita resah, pada waktu kita gelisah, pada waktu kita bingung. Maka undangan ini, wait in faith. Mencari naik ke menara jaga. Menara pengintaian untuk mencari wajah Allah. Kita perlu untuk menarik diri dan kemudian naik. Kita perlu menarik diri dari kebisingan ini kemudian membangun sebuah menara. Dan saya sebut itu menara doa kita. Banyak di antara kita membuat menara penjagaan. Yaitu menara doa. Ketika kita menghadapi keresahan. Ketika kita mengalami kebingungan. Seringkali kita langsung mencoba membuat sebuah planning. Kita membuat A, B, C. Kita membuat step-step yang harus kita lakukan. Tapi undangan ini ditujukan kepada saya dan saudara yang mau terburu-buru untuk melangkah. Wait, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu. Mari masuk ke menara untuk melihat wajah Allah. Menara doa kita. Tarik diri dari kegaduhan dunia. Tenangkan hati kita. Dan kemudian pegang janji Tuhan yang pasti. Dan karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah janji Tuhan yang pasti digenapi pada waktunya. Amin, saudara. Janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya. Ini yang pertama. Mari kita mencari wajah Allah di menara penjagaan kita. Yang kedua, bagaimana kita menanti di dalam iman. Di dalam ayat 4 dan ayat 5. Tadi saya memberitahu kepada saudara untuk memberikan highlight. Ayat 4 Habakuk mengatakan demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, di tengah-tengah keresahan, di tengah kepanikan, selalu diberikan 2 jalan kepada kita. Jalan yang diberikan, yang dilihat oleh Habakuk dalam ayat 4 dan 5 adalah yang pertama, jalan keangkuhan. Jalan kesombongan. Sebuah gaya hidup yang sombong, yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan, untuk mencari kemakmuran secara instan, membangun sarang yang nyaman, yang tinggi untuk mencari keuntungan pada diri sendiri. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, jalan keangkuhan itu disebut apal. Makanya orang yang suka apal itu orang yang sombong. Oh, enggak ada hubungannya gitu ya. Enggak ada hubungannya. Ya, tapi orang yang apal kan begitu. Oh, aku udah apal. Ya jadi sombong dia. Gampang diingatkan ya. Jalan kesombongan, jalan keangkuhan itu adalah apal. Tetapi tawaran yang kedua yang diberikan kepada kita adalah kesetiaan. Kata aslinya adalah aman. Ya, apal dan aman. Pilih apal atau pilih aman. Apal itu adalah jalan kesombongan, aman itu jalan kesetiaan. Kata aman itu dekat dengan setiap doa kita. Apa itu saudara?
Amin. Itu pinter ya. Ya, pinter ya. Ya, Madrid menang soalnya ya. Iya, iya. Madrid menang tadi malam menang ya. Ya. Berapa? 4-2. Oh iya, 4-2. 4 atau 3-2? 4-2. Ya makanya dia jadi pintar. Lali khotbahnya malah. Jadi tawaran yang kedua adalah jalan kesetiaan, jalan yang aman. Orang benar hidup oleh percayanya. Kata percaya ini adalah kata yang indah. Kata ini mengkaitkan kepada kesetiaan. Ya, kesetiaan. Orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh kesetiaannya. Saudara, di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah-tengah dunia yang amburadul, di tengah-tengah dunia yang tidak adil pada waktu itu, yang dilihat oleh Habakuk, ketika dia telah melihat, dia mencari jawaban dari Tuhan, mencari wajah Allah di menara penjagaan. Maka yang diingatkan kepada dia adalah tetap setia, tetap percaya, engkau tetap jujur di tengah-tengah ketidakjujuran yang ada di dunia sekitarmu. Teman-teman, gampang gak ini? Saya rasa tidak gampang, saudara. Kita tidak mau jalan yang lambat. Kita tidak mau jalan yang berkelok-kelok untuk mendapatkan finish. Kita tidak mau, saudara. Kita mau jalan yang cepat. Kita mau mendapatkan segala sesuatu kemakmuran dan keuntungan dengan instan. Tapi justru Tuhan menginginkan kesetiaan itu yang muncul di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah keserakahan, di tengah-tengah kesombongan dunia. Budaya dunia ini adalah budaya yang mungkin sangat mirip dengan Babel. Karena ketika orang pada waktu itu berupaya untuk menggantungkan harapannya kepada Babel. Babel itu adalah sebuah simbol yang mempromosikan keserakahan. Sebuah simbol yang mempromosikan kesuksesan secara instan. Sebuah simbol yang menghalalkan segala cara untuk keamanan finansial. Bahkan kemudian Babel itu disimbolkan sebagai sarang di tempat yang tinggi. Untuk mendapatkan laba yang lebih banyak dengan ketidakadilan. Tapi Tuhan mengingatkan Habakuk. Dan juga Tuhan mengingatkan kepada kita. Bahwa orang benar tidak ikut dengan spirit Babel. Orang benar tidak ikut dengan semangat Babel. Tapi orang benar hidup oleh karena percayanya. Oleh karena imannya. Oleh karena kesetiaannya. Wait in faith. Dalam hal ini berarti kita tetap memilih jujur. Di saat kita berbisnis. Tetap kudus di saat kita bergaul. Kita tetap setia melayani Tuhan meskipun jalan itu tampaknya sepi, meskipun jalan itu tampaknya lamban. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bisa wait in faith. Yang ketiga adalah mempercayai keadilan Tuhan yang absolut. Saudara, ada sebuah kepastian di dalam hukum Tuhan. Kalau kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat 19 saudara. Itu ada sekitar 5 ucapan celaka. Celakalah, celakalah, celakalah. Celakalah pemeras. Celakalah mereka yang mengambil keuntungan dengan tidak adil. Saudara, kalau melihat ayat-ayat ini saudara, ini memberikan sebuah ketenangan pada waktu kita menanti di dalam iman kita. Menanti di dalam iman. Kita merasa bahwa oke, memang dunia sekitar itu rasa-rasanya itu mereka mendapatkan keuntungan.
Rasa-rasanya itu mereka ada di tempat yang tinggi. Rasa-rasanya mereka ada di sarang yang bagus, yang baik. Tapi tunggu. Tunggu. Habakuk ingin memberitahu, tunggu. Tunggu dulu. Sabar, tenang. Apa yang kau lihat hari ini, itu pasti ada satu hukum dari Tuhan yang akan dinyatakan. Hari ini engkau belum lihat. Tapi kemudian di ayat-ayat selanjutnya, ayat 6 sampai dengan ayat 19, dikatakan mereka akan mengalami celaka. Saudara, saya mau katakan kejahatan, ketidakadilan di dalam dunia ini selalu memiliki tanggal kadaluarsa. Setuju? Ketidakadilan, keserakahan, kesombongan selalu memiliki tanggal kadaluarsa. Ada batasnya. Tapi saudara, keadilan Allah itu adalah absolut. Keadilan Allah itu pasti terjadi. Waktu kejahatan itu pasti ada tanggal kadaluarsanya. Dia tidak akan bertahan selama-lamanya. Jadi kalau kita bekerja, kemudian kita melihat, oh itu si A itu gak jujur, suka bohong, memanipulasi. Tapi kayaknya baik-baik aja tuh, usahanya baik-baik aja. Alkitab katakan, wait, tunggu, tunggu, tunggu. Karena pasti ada batas waktu kejahatan. Apa yang dibangun oleh manusia dengan penindasan pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Tetapi ketika Tuhan bekerja dalam kedaulatannya, maka kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan atas sejarah manusia terhadap sejarah kita itu tetap kuat, tetap kokoh. Amin. Jadi tidak pernah sia-sia ketika kita hidup di dalam kesetiaan, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita iri pada kemakmuran orang yang tidak jujur. Jangan kita pernah iri terhadap kekuasaan, kekayaan dari orang-orang yang sepertinya itu adalah hasil memeras, hasil merampas, hasil korupsi. Jangan kita pernah iri. Karena pada akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah manusia. Yang terakhir saudara, khotbah juga ada batasnya. Ya, khotbah ada batasnya. Yang terakhir, kita lihat di dalam ayat 20. Sekali lagi kita tengok ayat 20. Ini indah sekali saudara. Karena khotbah ini ditutup dengan sebuah proklamasi yang agung. Sebuah proklamasi yang luar biasa. Ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kalimat yang berikutnya. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Indah. Karena pasal ini ditutup dengan mengatakan berdiam dirilah. Kata aslinya adalah has atau hus. Jadi kalau kita mau membuat ini relevan saudara, seolah-olah mengatakan begini, hus, tenang, tenang, tenang. Waktu kita menanti itu, ketika kita bingung, di awal Habakuk itu bingung, resah. Dia melihat, ini dunia ini kok berjalan kayak gini. Ini kok keadilan begini. Ini korupsi di mana-mana. Orang benar kok dihukum. Orang yang salah itu lenggang kangkung. Ini keadilan terbalik. Hukum dipermainkan. Hukum diperjualbeli. Oh resah, panik. Tuhan mengajak Habakuk, yuk masuk ke bait Allah. Ada Tuhan di sana. Dan kemudian mengatakan, Hus, tenang, tenang.
Coba ngomong kepada kiri dan kanan. Mungkin mereka juga ada masalah ketidakadilan di pekerjaan mereka. Atau ketidakadilan di dalam rumah tangga mereka. Coba ngomong, Hus, tenang. Tenang. Ya. Tenang. Tenang. Tuhan menyuruh kita untuk menenangkan jiwa. Tuhan menyuruh kita untuk be calm. Dalam menanti, dalam iman itu be calm. Tenang. Tenang aja. Tenang aja. I'm still God. Aku tetap Allah. Aku itu tetap Tuhan. Aku mengendalikan segala sesuatu. Aku tetap mengendalikan alam semesta. Aku bukan hanya mengendalikan hidupmu, Habakuk. Aku bukan hanya mengendalikan Yehuda. Aku tidak hanya mengendalikan Babel. Tidak. Aku mengendalikan alam semesta ini dalam putarannya. I'm still God. Aku tetap Allah. Aku tetap berdaulat atas semuanya. Be calm, tenang. Tenanglah. Tenang. Kalau hari ini saudara resah, kalau hari ini saudara merasa gelisah, kalau hari ini saudara merasa doa Anda belum dijawab oleh Tuhan, kalau hari ini saudara merasa, aduh Tuhan berapa lama lagi aku menanti-nanti Engkau menjawab aku. Berapa lama lagi aku menanti-nanti Engkau membuka pintu. Berapa lama lagi aku berada dalam situasi yang sulit. Berapa lama lagi aku berada di lorong yang gelap ini. Berapa lama lagi aku harus menanti. Berapa lama lagi aku harus menangis di hadapan-Mu. Tuhan bilang, be calm, tenang, tenang. I'm still God. Aku tetap Allah yang berdaulat. Mari tunduk kepala. Menanti bukanlah sebuah protes. Menanti adalah sebuah penyembahan. Mari kita seperti Habakuk di tengah keresahan, kegelisahan, kepanikan dunia. Kita naik ke menara penjagaan kita. Kita hidup di dalam kesetiaan. Kita hidup di dalam aman. Kita percaya bahwa Ia tidak pernah terlambat. Ia bertindak sesuai dengan cara dan sesuai dengan waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menanti dengan iman. Kami mau menanti dengan setia. Kami mau menanti dengan kepercayaan penuh kepada kedaulatan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah terlambat bertindak atas hidup kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.